Hai, selamat pagi semuanya. Senang jumpa lagi dengan kami di sini dari Perpustakaan Amirullah STIP. Sebelum saya kenalkan mereka berdua, buka dulu ya. Ya, Nggak apa-apa ya. kasih tangan. Oke. Ya, saya kenalkan dulu ya. Ini mereka dulu taruna di STIP. Kebetulan banget pas saya juga masih ngajar waktu itu ya. Oke, silakan kenalin dulu deh. Ayo, kenalkan dulu diri kalian. Ya, Silakan. perkenalkan nama saya Ones Radiansa, NRP perlu ya? NRP Perlu kayaknya. 03.3088. Masih hafal. Apa? Oke, berkesan. 3088. Dulu waktu tes nomor saya itu 31, nomor 31. Kok bisa naik? Jadi 30? Enggak, dari peringkat tesnya. Jadi saya jatuhnya di Nautika B. Kan Oh, gitu. satu kelas cuma 30 oke. gitu. Jadi saya masuk Nautika B. Tahun 2003. 2003. Ya, kemudian lulus 2007, wisuda di Monas gitu. Terus Prola juga perlu disebutkan ya, Bu ya. Oh iya, prolanya ada di mana nih? Kita Prola mau saya tahu. di Anthony Feeder di AV. Oh, bagus. Dari Prola sampai sekarang pun masih di sana, Bu. Loyal bang. 17 tahun. Kayaknya Sweet enak ya, 17. makanya loyal ya. Ya ada relatif plus ya. minus Plus minus. Minusnya ada gitu. Oke, thank you Hanes. Ya, ini tadi Hanes Radiansa. Jadi dia lulus tahun 2007. 2007 betul. 2007. Terus sampai sekarang di Anthony Feeder. Anthony Feeder. Oke, great. Silakan. Halo, saya Muhammad Fajar Saputra. Saya kalau di sini di angkatan 48. NRP 05.3710 garis miring Masih Nautika. ingat juga. Ya, Oke. harus apa ya, Bu? Harus hafal. Seumur hidup. Ya. Terus saya masuk di sini 2005. Kebetulan saya kelas Nautik A dulu, sama lulus saya di sini tahun 2009. Ya, 2009, dan saya prola dulu sama dengan Kapten Ones di Anthony Feeder. Sampai sekarang juga masih di Anthony Feeder. Ngomong-ngomong Kapten Anes ya sekarang? Ya, Kapten. Kapten. Udah kapten ya? Kapten. Waduh, keren. Ya, Iya. Keren, karena apa? Kapten nggak di kapal yang kaleng-kaleng. Ya, Oke, kapalnya keren banget pasti. ini approve ini. High quality. Info ya, high Ya. quality kadet ya. Oke, terus saya balik ke biaya lagi ya, sesuai NRP lah ya. Ya, sesuai NRP kita sih. Oke, Nes, kalau dulu emang sudah cita-cita ya, kalau waktu SMA itu bakal jadi pelaut gitu. Oh, kalau cita-cita sih ya bingung juga ya. Cita-cita itu diarahin orang tua sebenarnya. Saya dulu SMA itu kan ada yang namanya PMDK ya. PMDK ya. Saya diterima di Teknik Mesin Universitas Andalas, dan kalau nggak salah saya Teknik Kimia ya Oh, dia dulu di Peter memang ya, dia lulus. Iya. Nggak salah ya, Nggak nggak salah. Iya, Iya. Teknik Kimia itu di Brawijaya Malang ya. Malang. Diterima Oh. saya di universitas itu, Bu. Kemudian ada paman ya, Jakarta emang memberi pandangan berbeda lah. Katanya apa? Banyak insinyur sekarang nih yang nganggur gitu. Waduh. Gitu kan. Waduh. Pada saat Terus itu. iya pada saat itu. Maaf yang insinyur ya. Iya. Itu kan kata paman Hanes, Karena bukan kata paman kita. waktu itu Ya, oke. kepada anak SMA yang dari kampung, Bu ya, dari Solok, Sumatera Barat. Oh, orang Solo. Iya, coba deh tes di STIP gitu kan. Karena ada kakak sepupu lulus nggak mencoba tes di STIP, nggak lulus, akhirnya kuliah di AMI. Oh, oke. Swasta kan. Oke. Akhirnya saya coba tes, ya ikut aja, diantar ke sini, ikut tes, ya alhamdulillah lulus gitu. Akhirnya itu jadi cita-cita. Oh, Awalnya bukan cita-cita sebenarnya, cuma Cuman coba-coba. 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 Bukan coba-coba juga ya, karena nurut banget sama Nurut pamannya banget. ya. Nurut gitu. Kalau saya nurutnya sama orang tua ya. Ya, iya. Dia sama pamannya gitu. Ya karena waktu itu orang tua juga biaya nggak ada ya, jadi ada support finansial dari paman lah, jadi kan guru ya. Oke, itu Ikut faktor gitu, utama. faktor utama. Oh, jadi paman kalau nggak kuliah di sini nggak saya biayain nih, nggak gitu Ya kalau kuliah di sini dia bukan dia tahu biayanya masuk sini berapa kan, iya. nanti ditanggung dulu, setelah itu dicicil sama orang tua sampai lunas gitu. Ternyata nggak mengecewakan ya, Alhamdulillah ya sampai seperti sekarang, Bu. sampai pada titik seperti saat ini. Alhamdulillah, ya.
Tapi kalaupun tadinya itu di teknik kimia ya, Iya. itu kayaknya juga bagus ya masa depannya ya. Bagus sih. Mungkin Jarang waktu itu lah. karena Ya. Krismon banyak insinyur nganggur ya. Nah, itu. Efek Krismon 98 ke Bisa 2003 juga. itu Betul, nggak- betul. Masih ya, Betul, masih masih. ada efek. masih anget-anget gitu ya. Betul, betul. Oh, Sudah. oke, keren-keren. Jadi setelah lulus itu langsung ke AFI lagi. Eh, kalau nggak salah saya dulu setelah lulus kita dites ya. Tes lagi ya. Iya, 14 orang dari kita tuh kayak diterima semua. Cuma saya nggak langsung balik ke AFE. Setahun kemudian saya baru balik. Karena ada masalah medical check up saya yang nggak pas. Jadi saya berlayar dulu di kapal lain di Indonesia, kontainer. Oh, Buat mencari menambah pengalaman dan tidak apa ya? Nggak nganggur lama. Iya, tidak menganggur kelamaan ya. Jadi ngisi ya kayak bener. oh gitu ya. Setahun setelah lulus baru saya kembali lagi ke Anthony Feeder. Jadi sebenarnya kalian waktu itu Diterima. prola di Anthony Feeder itu 14 orang. 14 orang ya. 7 deck, 7 engine. Betul, betul, Bu, betul. Dan semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Dan direkomendasikan untuk jadi Kembali. officer on Betul, board gitu. Itu top deh ya. Angkatan berapa? 46, 46. 46. Memang oke ya 46 waktu itu ya. Oke Bu ya. Oke banget loh. Ada 14 orang di Anthony Feeder Iya. dan itu nggak main-main. Memang seleksinya ketat banget waktu itu. Sama sih seperti sekarang ketat-ketat juga ya. Iya. Cuman cukup memuaskan sampai 14 orang itu diambil lagi oleh AFE Betul. untuk jadi officer. Waktu di kapal gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh kalian itu? Sama nggak kira-kira kan beda pasti pengalaman ya walaupun Ya. sama-sama Anthony Feeder, Ya. sama-sama kapal, beda deck, beda engine gitu kan? Saya deck ini. Deck ya. Oh, deck. Ini dia engine. Salah satu hal yang paling apa ya, yang saya rasakan dapat dari pendidikan di sini itu curiosity Bu. Cari tahu. Kan ada jargon cari tahu, Cari tahu. gitu. Itu beken paling- banget ya paling cari banget tahu. sih. Iya, jadi itu kayaknya mendalam banget itu. Jadi sampai di kapal semuanya harus saya cari tahu gitu. Bu. Jadi belajar, Itu baca keren, buku, itu keren. manual, bertanya. Nah, itu. Nah, itu salah satu manfaat yang saya dapat dari sekolah di sini gitu. Betul, betul, Ya, Cip. sama atau lagi sih inisiatif sebenarnya sih. Ada inisiatif. Ya, kita Katanya yang- inisiatif nggak boleh. Jangan inisiatif Oh, tuh. gitu ya. Apa tuh? Apa tuh? Ya kita inisiatif ya kan. Inisiatif dalam tanda kutip ya nggak Ya, boleh. ya. Gitu. Ya, oke. Inisiatif yang umum lah malah harus. Ya harus. Kita harus. Ini inisiatif gimana? Inisiatifnya kita kan kumpul dengan orang Belanda ya, dan kebetulan kultur kita Belanda Indonesia kan nggak tahu beda gitu. Oh ya? Ya beda sih Eropa dengan Asia gitu, tapi mungkin ada sejarah tentang nenek moyang kita dan bahasa juga kebetulan ada beberapa yang sama gitu kan. Nah inisiatif itu ya kayak apa ya, kita di sini kan suka inisiatif, maksudnya membantu senior apa butuh apa. Di sana pun sama gitu, jadi chief officer sebelum butuh kita udah tahu nih chief officer mau apa, kita sudah duluan aksi. Punya intuisi. Ya intuisi gitu. Oh iya Itulah. iya. Makanya kenapa Indonesia ya cukup harum juga namanya di Antara karena itu. Kita sudah Helpful ya. Helpful. Respect banget ya. respect sekali. Respect tapi nggak cuma sama senior aja ya. Ya, tapi Mas Ma juga kita Semua. harus itu. Itu Itu utama. apalagi kalau di Eropa ya nggak pandang ya. Iya. Nggak pandang jabatan, semuanya respect everybody gitu kan. Kalau di dari pengalaman kerja ya, kalau kayak di Eropa itu kalau kita kerja dengan profesional, mengerjakan tanggung jawab kita sesuai dengan posisi kita, itu semua orang akan respect gitu. Ya. Oke. Jadi kita bersahabat dengan menunjukkan profesionalitas kita, Bu. Wah keren ya. Bukan kita pendekatan pribadi dulu baru profesional, tapi profesional dulu. Kamu bisa mengandalkan saya untuk kamu bisa mempercayai saya, dan disitulah kita earn respect dari mereka gitu. Oke, so you can rely on me ya. Ya, Ya. Then I can trust you. ya, Okay. correct. Okay, trust me. I can be Correct, yeah. rely on. Oh, good. Apa ya? Kalau Fajar itu sekarang masih chief ya, Masih chief officer. menuju ke Menuju ke kapten. Chief officer di kapal ya. ketika ketemu Taruna itu tugasnya ngajarin nggak sih Fajar? Mentor kan? Ya kita normalnya chief officer itu sebagai mentor. Dan terutama untuk kadet-kadet yang dari Indonesia
karena saya di Chief Officer Indonesia biasanya itu udah otomatis. Tapi ada beberapa kayak misalnya kadet dari Belanda itu dia punya kayak apa ya, kayak hak untuk ngomong saya mau mentornya siapa gitu. Oh, itu keistimewaan Ya, kadet Belanda. Itu bedanya Oke. ketika antara kadet Belanda dan kadet ini itu sepertinya. Oh, oke. Seperti itu Bu. Kalau yang Fajar lihat, hal positif apa sih yang dari kantor dari STIP itu yang ngaruh banget selain cari tahu, terus respect sama senior, apa sih yang sebetulnya di sini itu penting banget untuk dipertahankan oleh Taruna sampai saat ini? Yang pasti sih disiplin. Resilience. Ya, Resilient mungkin ya, harus tangguh tangguh. ya, Resilient ya, ya. jelas disiplinnya kita sih. Ya kan jangan terlihat, yang kita kan sini kan dibina fisiknya ya. Jadi di kapal itu benar-benar memang mentalnya dan fisiknya memang harus tough sekali Bu. Ya kan dengan tightnya schedule Anthony Vader itu yang bayar tuh paling 1 hari 2 hari. Ya kan kita sudah udah manuver lagi, kita sudah standby lagi. Nah itu benar-benar membutuhkan memang fisik yang kuat. Nah di sini memang kita sudah dibina mentalnya memang, dan fisiknya dari sini dari mulai. Jadi ketangguhan fisik ya, Ya. kemudian inovatif, Ya. can be rely on, sama apa tadi saling membantu, saling menghormati, saling Respect. menghormati. Kalau selama ini yang kita dengar padahal gitu ya, kadang-kadang Taruna itu suka punya pengalaman kan sama senior diisengin, Ya. ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau di kapal-kapal AV itu kejadian nggak sih? Di kapal AV sih, Enggak sih. sejauhnya kita malah Enggak, justru kita- kerjasama dengan baik ya, tidak ada kayak yang iseng-iseng itu nggak ada sih. Nggak ada Kalau ya? di Oke. Anthony Feeder sangat welcome ya terhadap welcome. ke Taruna gitu. Kita emang ngasih waktu mereka buat Belajar, belajar ya. gitu dan pengalaman saya pribadi waktu saya kadet mungkin cuma 1 atau 2 minggu saya kerja dengan rating. Rating ya, sama saya juga sama. Cuma Segitu 1-2 minggu. 1 minggu aja, Setelah itu kompensasi, setelah itu working as dengan- officer. dengan officer gitu, dengan Ya. chief officer, second Assisting officer, mereka ya? assisting mereka. Jadi emang udah dipersiapkan untuk jadi Officer. officer. Ya. Jadi ketika kita dapatkan ijazah setelah 4 tahun itu mental dan knowledge kita udah siap untuk Siap. berdiri sendiri di Anjunga. Sudah Gitu. biasa dari situ. Wow, gitu ya, keren. Cuman ada cerita lucunya adalah saya sama Kepones ini kan satu kadet kapal yang sama, ya kan? Gitu saya naik ke kapal, saya surprise bahwa itu ada handover kadet juga, dan itu ada bindernya juga Oh, wow. di gas kapal itu. Tertib banget ya. Jadi ada bindernya juga, udah Ada di bindernya juga ada handovernya. handover of Indonesian apprentice. Not Indonesian apprentice, also the other apprentice as well. Jadi kita Punya ada representative apa? jadi kita kayak kok berkompetisi ya. Jadi ketika saya praktek Ya. itu juga ada Ada kadet Belanda. Belanda dan kadet Rusia. Sia-sia. Ada Rusia juga Jadi sama. ada kompetisinya ada di- 3 nationality tiga di nationality di atas atau kapal. ex USSR lah. Mungkin Oh, Ukraine, Ukraine, Latvia, Latvia. gitu, dengan Russian Oke, speaking. Oke. Nah, jadi semua kadet di kapal yang disebutkan Chief Fajar tadi itu membuat handovernya masing-masing gitu. Ceritanya jadi tanggung jawab kalian nanti di kapal ini. Sampai kalau Chief Officer ini dia Butuhnya minumnya apa? kopi 3 sendoknya. Nah, 2 gula. Gulanya 1 atau 2 gitu. Wow. Kalau Chief jangan dikasih kopi, ini dikasih teh. Iya. Kalau kapten jam segini dikasih Iya. kopi, kalau itu jangan dikasih ya. Wow. Sampai detail seperti itu, Sampai Bu. ya sampai Gitu. nanti misalnya kita dapat yang bagian jaga sore nih 4-8 sore sama chief officer, nanti lu jam 5 turun makan, nanti setelah makan lu bawa makanan chief officer ke bridge, itu ada itu handover itu ada. Wah, Segitu detailnya. segitunya ya. Detail gitu. Weekly job what we have to do on board also. So it means that Nah. you always follow that a schedule tightly. Ya, Segini. Wow. So that's a part of responsibility of the cadet or the apprentice to serve the officer on board. Ya. ya. And Not the then, cook, yeah. yeah, not the No, AB, no, not no, the no. ratings, but the cadets. And also with that officer, they delegate some job. It's third officer job, right? Yeah. Like weekly job to apprentice to do it every week. Oh, cool. Saya waktu saya baru naik jadi kadet itu mualim 3 saya senior angkatan 42 dan saya masih ingat sampai sekarang kata-kata pertamanya, kamu di sini naik calon perwira gitu. Ya. Jadi bertingkahlah seperti berlaku seorang perwira. Gimana kamu diajarin di sekolah dan dipakai ilmunya di sini, kira-kira begitu.
Tapi sekarang saya ingat gitu. You too? You got this? Ya, bisa. Okay, you got the same. So you have to behave like a perwira, Ya, besar. officers on board ya. Ya. Ya, beliau belum berkenalan ya tadi, saya lupa ya. Oh iya. Iya ya, orang Solok gitu. Ya, saya besar. Saya 2 kali pindah sih sebenarnya. Saya lahir di Jakarta. Terus saya sempat SD dan saya SD di Jakarta. Terus kemudian keluarga saya pindah ke Semarang. Jadi saya ada waktu saya SD dan SMP itu saya di Semarang. Terus SMP balik lagi ke Jakarta lagi sampai SMA dan kemudian lanjut ke STIP. Nggak punya pengalaman UMPTN kayak dia. Enggak, saya bukan itu. Saya lebih ke olahraga sebenarnya. Oh, lebih ke olahraga. Terus yang ngarahin ke sini? Yang saya kesini keluarga besar saya sudah di STP memang keluarga besar saya, dan bapak saya juga seorang pelaut juga dan kapten. Jadi saya jangan hanya meneruskan legasinya keluarga aja. Oh iya, nanti anaknya dia juga Mungkin. Ya, ada legacy Ada legasi ya. Iya, sudah inden di STIP. Ya. Udah pesan bangku Udah jauh hari. sebangku, betul. Di STIP yang menarik apa pengalaman jadi taruna itu? Tim apa dulu? Tim apa, drum band? Saya dulu kurang lebih hampir semua ngikut sih, Bu. Semua ikut. Saya Pedangpora saya ikut, tim Polri saya ikut. Aduh, kapan belajarnya ya? Itu dia makanya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillah lulus aja gitu dengan IP yang di atas 3 juga gitu. Jadi surprise aja gitu. Nggak percaya diri. Iya, sempat kayak nggak percaya tapi ya udah, tapi ternyata in the fact this is In fact, then you can pass the test. Ya. Even for Anthony Fader. Exactly. Yeah, exactly. That's good. Jadi drum band ikut, Pedangpora ikut. Apalagi? Terus saya 2 aja Pataka yang megang bendera saya. Oh iya, badannya dari dulu gede. Tinggi ya, tinggi. Iya, tinggi. Dari dulu saya selalu barisan paling depan dan di pojok. Okay. Berhadapan langsung dengan tingkat 2, gitu saya tingkat 2 berhadapan dengan tingkat 4. Oke. Terus ketika itu kan dipilih sebagai apprentice di Anthony Fader ya. Ya. Is that what you want or you want another company actually at the time? At the time sebenarnya sih yang mana aja sih, karena planning saya adalah sekolah 4 tahun, saya harus selesai 4 tahun. Jadi yang bisa menjamin saya bisa berangkat cepat perolahnya dan saya balik tepat waktu ke kampus tanpa delay gitu. Saya pikir itu. Karena kan saya lihat angkatannya Kepones, angkatan 47 ada yang jadi gelombang kedua gitu kan. Saya nggak mau tuh. Jadi saya sekolah 4 tahun ya 4 tahun. Dan kebetulan Anthony Fader bisa garansi itu. Jadi Segitunya makanya, ya, sampai jamin gitu ya. Ya, the Betul. best shipping company ya. Salah satu. salah satu. Jadi hal yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi apprentice di kapal apa itu apa? Yang nggak dilupakan sebenarnya jalan-jalan sih, Bu. Pada saat itu saya benar-benar ketemu Afrika, ya kan? Betul. Itu yang saya Eropa, ingat Afrika, tentang dan taruna di awal. Kamu kenapa mau jadi taruna? Mau keliling dunia, Bu? Aduh, keliling Dan dunia. itu gratis, Dan- itu free, it's for free. Iya. Jadi ingat teman-teman di rumah, kalau mau keliling dunia gratis, jadilah pelaut di kapal-kapal yang international fleet. Betul. Jangan yang domestic fleet ya. Bukan saya bilang domestic fleet is not so good, but if you want to travel around the world for free, get a Can payment, get a payment. Ya, Ya. ya. join with the international fleet vessels. Nah, kalau Chief Fajar itu menjadi chief seperti saat ini, Ya. itu harus berapa tahun? Saya terhitung cepat sih, Bu, di Anthony Fader ya. Saya saya junior officer untuk 3 bulan, hanya 3 bulan. Kemudian 3O-nya turun, saya dipromot sama kapten, langsung jadi 3O. Karena mulainya dari junior officer dulu. Junior officer 3 officer. Nah, mulai 3 saya cuma 1 tahun 2 bulan. Cuman ya 1 tahun 2 bulan, kemudian saya dipromot jadi second mate. Nah, second mate saya menghabiskan waktu 1,5 tahun. Kemudian saya dipromot jadi chief officer. Dan chief officer saya sekarang sudah kurang lebih 2014 ya 7 tahun ya chief officer. 7 tahun ya. 7 tahun. Cukup lama sih ya, 7 tahun. Iya. Tapi itu sih apa namanya? Memang harus ngantri sih, panjang gitu ya. Itu dia, mantapnya.
7 tahun itu bukan karena nggak bagus ya, tapi memang antrian cukup panjang, banyak orang-orang bagus juga join di Anthony Feder, jadi sangat kompetitif untuk sebuah rank atau position. Nah, kalau Kapten Anda sendiri berapa tahun ya untuk bisa jadi kapten? Wah, ini lebih cepat lagi. Oh, nggak pakai hair ya? Saya Mualim 3 2008 ya, kayaknya 2008. Ya. Mualim 3 2009, Mualim 2 sampai Mualim 2 itu dari Mualim 3 ke 2 itu cuma 8 bulan. Nggak sampai 2 kontrak. Mualim 2 mungkin agak lama. Itu sampai 2013, 4 tahun Mualim 2. Dari 2013 sampai jadi kapten itu 7 tahun juga. Oh, jadi cukup lama. Cukup lama di chief officer Di itu chief emang lebih, jadi ada apa ya, ada kayak statement lah dari kapten-kapten senior itu, kalau jadi mualim 2 ke CO itu big step. Mualim 2 ke CO itu big step dari operasional ke manajerial kan. Tapi dari CO ke kapten itu sebenarnya gampang kata dia. Menurut kata orang yang udah jadi kapten gitu. Terbukti. Tapi kalau kita jadi dari CO ngelihat posisi kapten itu kayaknya big step juga. Sama. Tapi emang kalau udah dari atas kita udah bisa lihat gitu, udah di puncak, ternyata dulu bisa juga kita akhirnya. Kadang kita harus ambil leap of faith itu kan harus kita lakukan Bu ya. Kalau nggak kita coba kita nggak bakal bisa gitu. Iya. Kalau orang lain bisa, ya kita harus bisa juga gitu. Betul. Apa yang sekarang kan kapten gitu ya, jadi bisa melihat peta sebetulnya personel macam apa sih yang harus dipersiapkan banget untuk bisa menduduki jabatan seperti sekarang ini. Yang pertama sih tangguh, resilience itu penting. Soalnya di kapal itu kan variabel kerjanya banyak, cuaca, jauh dari keluarga, terus perbedaan budaya, perbedaan masakan, perbedaan agama, dan itu kita dituntut untuk tangguh ya. Ya awalnya yang paling penting itu ya tangguh. Kita harus bisa resilience, kalau ada tantangan kita harus bisa overcome gitu. Dan kita harus jeli juga kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam, kapan kita harus show up kan. Kalau kita menunjukkan ke mereka, gue bisa gitu, gue orang Indonesia, gue orang Asia, jangan anggap gue nggak bisa gitu. Nah, karena kan ada gitu kan orang kita itu udah mungkin tertanam di diri kita orang Indonesia, mental kita kerja di mantan penjajah kita nih negara itu kan enggak gitu. Ada nggak apa-apa. Sebenarnya kita bisa, mungkin lebih bagus dari mereka kalau kita bisa fokus gitu. Sebenarnya bisa, Bu. Jadi nggak usah ada, kalau kita udah keluar nggak usah ada perasaan kita minder, kecil hati. We are equal. We are equal with others. Yes. Ya, apa namanya? Itu tangguh ya pasti ya. Kemudian penguasaan apa lagi yang diperlukan di tingkat manajerial seperti ini? Kalau manajerial mungkin pengalaman Bu, itu paling penting sebenarnya kan. Jadi itu pengalaman ya. Ya. Kita harus menerima dulu kita dipimpin orang gitu sebelum kita bisa mimpin. Kita harus belajar dari, nanti setiap manajer itu kan pasti menemukan stylenya sendiri. Itu dari pengalaman kan. Jadi kalau ditanya apa gitu ya, semua orang itu pasti ada jawaban berbeda dari pengalaman hidup mereka sendiri. Kalau saya karena berawalnya dengan Belanda mungkin kan, ya sedikit banyaknya ada gaya-gaya mereka yang saya serap mungkin gitu. Ini gaya bicaranya udah kayak Belanda. Straight gitu. Ya, that's very Dutch style gitu ya. Ya 17 tahun ya Bu. Kalau saya ya, saya 14 tahun. Jadi mungkin separuh dari umur kita. Guys, that's a very long time actually for someone to stay at the same time with the same company, but that's loyalty. Loyalty is very important in the business ya. Shipping company, not only shipping company I think, but every companies need loyalty ya. Professionality, and then you become very professional in seafaring. Ci Fajar ini sendiri pernah nggak merasa gap ya antara officer yang dari Belanda sama kita gitu? Gap
gap ini gap budaya gitu yang kemudian terjadi cultural gap gitu between Pasti sih ada sih budaya, pasti ada perbedaan. Dia mereka Eropa dan kita Indonesia kan. Dan Belanda itu mereka semua punya hak yang sama untuk berbicara. Sedangkan kita kan kadang-kadang yang muda itu untuk ngomong sama yang tua kita permisi dulu. Hierarki ya. Ada hierarkinya seperti itu. Mereka dari flow aja. Tidak ada border lah. Semua very ngomong, democratic. Ya, democratic. Iya. Liberal. That's a gap. Dan itu bagus ya. Ya, so far as positive for me, that's good. Oke. As long as positive. Iya, iya, iya. Apa yang kemudian apakah itu diperlukan ya untuk dia how to I want to apply this democratic situation in the dormitory. Can you make it like that? Tapi apakah harus ada hierarki terus ya di dalam kampus? Sebenarnya di kapal itu emang oke kalau kita bicara budayanya orang Belanda atau Eropa liberal ya, yang dari pendidikan mereka. Tapi di kapal itu sebenarnya ada chain of command juga. Oh Ya, itu itu pasti. ya, top commander ya. Ada chain of command. Ya kita di manajerial ya selama itu baik kata si Fajar tadi ya kita terima. Tapi ketika udah berbicara tentang masalah keselamatan, masalah keamanan kapal, nah itu kita harus stray. Ini jalurnya chain of command-nya seperti ini gitu. Nggak semuanya demokrasi di kapal, nggak bisa Bu. Gitu. Jadi ya harus balance juga. Mungkin senior ya mau juga mendengar pendapat junior itu penting. Jadi junior berani berpendapat. Kalau dulu kan kita enggak kan Bu ya. Jadi nggak beranilah berpendapat, mending diam aja daripada salah kan gitu kan. Pengalaman pribadi kan. Iya, kalian berdua lah ya. Enggak. Saya enggak. Kalau ngomong takut asal bunyi Ya, kan gitu. Mending kita diam gitu. Dia pilihannya di. Pilihannya diam, cari aman gitu ya. Ya, cari Main- aja. main Cuma aman. emang budaya seperti itu emang harus dari atas, dari senior menurunkannya ke junior Iya. gitu. Iya, ayo dong Ayo guys, dong, speak up ya. speak up. What's your idea? Perhaps you get a good idea gitu ya. Kadang-kadang memang pikiran itu nggak bisa ditentukan oleh usia sih. Ya, Bisa juga oleh usia muda tapi pengalaman atau bacaannya banyak gitu. Jadi dia punya ide-ide yang lebih bagus. Itu sih harus bisa ditularkan di dalam gitu ya, di kelas atau di dormitory. Itu kan inti dari saling menghormatinya. ya. Bukan berarti yang muda pintar terus dia malah jadi sok-sokan, itu kan enggak. itu juga, ya. Enggak boleh juga gitu ya. Tetap harus ada etika. Tetap tapi Sampai masih ada. betul tapi harus bisa memaintain hal-hal baik itu ya di Ya. dalam. Jadi saling menghormati, yang junior juga nggak sok, yang senior juga sama gitu kan, loving each other. Terus kalau di Belanda sendiri itu ada kesulitan nggak kalau tadi berkomunikasi nggak ada masalah, Nggak ada. as long as you can speak English. Ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain menyangkut dengan behavior atau ethics between Eastern people and Belanda, gitu, European people? Kalau Belanda sendiri sih yang tua-tua ya, yang saya alamat saya atau kadet, mereka sudah memang belajar lama dengan orang Indonesia. Jadi juga untuk yang lama itu dia nggak ada culture shock. Tapi dengan yang orang-orang baru, misalnya third officer, yang kadet, nah itu dia ada sih kayak ada sesuatu yang menahan gitu untuk ngomong Indonesia tuh, oh gini orang Indonesia ya gitu. Kayak apa? Kayak apa ya? Yang saya rasain sih kalau yang baru-baru itu kayak saya lupa deh. Terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak sih, cuman apa ya bingung gitu untuk jelasinnya. Dirasakan aja, susah diungkapkan. Ya itu ya, saya tahu rasanya tapi nggak tahu. Susah mengungkapkan ya. Kalau Lebaran atau Natal gitu tuh atau ulang tahun, saya lihat tuh selalu dirayain rame-rame ya. Oh iya. Ya, Di kapal ya. rasanya gitu. Seneng pokoknya. Selain jalan-jalan. Nah, untuk salary gitu, boleh tahu nggak kalau selama ini step by stepnya itu berapa sih sebetulnya yang bisa dibawa, misalnya dari kadet kan ada tips atau ada Ada kayak uang bulanan uang, lah ya. iya dikasih Iya. gitu ya, oke nih buat
buat seneng Allowance, ini study allowance. iya nggak harus Taruna matok segini gitu kan. Tapi Kalau kan zaman saya $100 per bulan, termasuk yang paling termasuk kecil. yang kaya itu dibandingin yang di domestik. Lebih banyak di domestik tuh. Serius? Iya. Wah, saya dibohongin Taruna nih selama Dulu ini. nggak tahu kalau sekarang berapa dia tuh video. Dulu waktu saya tuh $100 per bulan itu Iya. dolar 8.000 apa 6.000 gitu. Jadi ya. Oh. buat di Eropa itu nggak ada artinya. Ya kan di Eropa, Pak. Iya kan Ya. kita di Eropa. Di zaman angkatan saya naik ke $250. Saya sempat dengar sempat $500 terus turun lagi 400 ya kalau nggak salah. Untuk apprentice ya, untuk kadet. Iya. Saya dengar per bulannya. Jadi 400 itu udah lumayan gitu Ya, ya. Kita nggak perlu melakukan hal yang dilarang, Ya. tapi sudah bisa bawa pulang uang gitu. Ya, Itu kan betul. menyenangkan Betul, daripada tertulisnya segini, Ya. take home pay-nya gede, tapi dari hal yang sebetulnya Betul. Ya. gitu ya. Terus kalau jadi officer itu bisa sampai berapa sih sebetulnya, Pak? Officer start di malam 3 paling enggak. Di general officer ya. General officer tuh kayaknya sekarang 2.500, 2.700 deh. Jadi sebenarnya itu ya masih menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya buat fresh anak-anak graduate muda Indonesia untuk jadi pelaut. Iya. Ya. Kalau bisa merebut pangsa pasar internasional Betul, gitu. betul. Ayo dong. Iya, harus bisa gitu kan. Harus bisa. Harus bisa. Kita harus bisa menangkap pasarnya. Iya. Pasar Eropa Iya. lagi datang, Ya. tapi kita nggak ada orang Nggak ada yang orang. Kan sedih banget kan ya. sedih gitu kan. Heeh. Lagi kadang-kadang ya kita lihat kok nggak bisa, padahal dulu kita bisa gitu kan. Iya. Sekarang kok nggak bisa gitu Iya, kan. iya. Ya, untuk ini kan perkembangan zaman gitu ya. Ya. Perkembangan kapal juga gitu. Ya. Ya. Apa yang harus diantisipasi nih oleh Taruna zaman now, oleh pelaut zaman now supaya mereka itu masih tetap bisa laku untuk kapal-kapal internasional. Kalau menurut saya di samping ilmu pelayaran tradisional yang memang udah kita pelajari emang wajib ya, kayak seperti pelayaran data dan kurikulum. astronomi. Saya rasa Sekarang sih lebih ke teknologi juga perlu ya, Bu ya. Teknologi karena sekarang di kapal itu banyak automation system, mungkin buat engineer lebih bisa belajar ke arah sana juga. Listrik buat engineer ya. Kalau listrik. buat orang dek ya nggak ada. paling Microsoft Office lah ya. Ya betul. Itu mah udahlah kalau Microsoft Office Conversation tuh bisa. apa Bu, bahasa korespondensi. Korespondensi, ya. Oke. Itu harus bisa, karena semuanya sekarang Oke. kan harus dalam bentuk berbahasa Inggris ya. Shipping correspondence ya. Iya, itu harus dikuasai gitu kan. To be able. Untuk kita bisa pentas di luar negeri gitu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara gitu. Jadi saya rasa itu harus lebih diutamakan gitu bahasa Inggris. I very appreciate him because while Anthony Feder appointed him as a captain, Yeah. means that he can do that. Oh, Ya. Ya. yeah. And then it is what is it? You deserve it. Yep. Ya. Jadi mudah-mudahan sih ya Chief Fajar gitu ya, itu akan mengikuti dan teman-teman yang lain yang junior. Junior. Sebenarnya kita harus juga bisa lebih banyak. kita bisa seperti ini kan juga mengikuti langkah-langkah senior sebelum kita. Iya. Ada Ada beberapa Adi angkatan Chandra ya. eh, Siapa tuh? Adi Chandra. Lukas Ade Chandra, Lukas Ade Kapten Chandra. Lukas, Ya. ada dulu Kapten Ade Gunawan, Ade kalau yang Gunawan. Adi leader ya. Gunawan, iya. Adalah beberapa pilot captainnya yang Iya. yang dulu wah Nior itu jadi bisa loh gitu. Itu jadi motivasi buat kita. Iya, Wah kalau Nior itu bisa, Kita bangga kita. itu jalannya seperti itu, kita harus bisa juga gitu. Nah itu. Itu sempat kalau di angkatan saya yang 46 yang di Anthony Feder itu sempat gitu, kalau itu bisa kita harus sampai sana ya gitu. Jadi Motivasi saya bagus. jadi yang tinggal di Anthony Feder saya sama dulu Kapten Gagah ya. Ya, enggak. Gagah muda Gagah Karana. Oke. Pasti Bu masih ingat juga kan. Masih ingat. Nah, dulu juga jadi ya kita udah sampai di top nih, akhirnya kita bisa juga gitu kan. Aduh. Ngikutin Pecah senior gitu kan. Ya, Jadi ya apa ya, kita juga berharap bisa menginspirasi adik-adik kita ya di sini Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan sih makin banyak taruna yang match sama kebutuhan Betul. pangsa pasar di luar negeri, Betul. sehingga kemakmuran ya Ya. dari
masyarakat tuh makin merata gitu. ya. Kalian jangan cuma dibilang menghasilkan devisa Ya. dari sekian orang dari STIP yang kecil itu, kalau bisa semuanya tuh keluar negeri gitu ya. Ya. Dari STIP semuanya bisa keluar negeri dengan modal nggak cuma bahasa Inggris, juga kedisiplinan IT ya, Ya. IT dia kompeten di IT ya. Kemudian apa lagi tadi tangguh, resilience, that's very important thing. Ya gitu saja. Senang, tapi sebetulnya pengen ngobrol lebih lama gitu ya sama dua orang ini ya. Cuman nanti lama banget nih. Waktu kalian tersita karena masih banyak lagi kegiatan mau dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana itu bisa banyak mengambil pelajaran dari kalian berdua. Ini loh contoh salah dua pelaut Indonesia yang ternyata bisa berkompetisi di luar negeri dengan berhasil dan cukup membanggakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi gitu ya, memacu semangat untuk lebih bisa berkarya dan juga banyak, nggak cuma di Anthony Feeder, juga bisa di perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar. Oke. Terima kasih ya guys ya. Ya, See you again. See you again. See you again.